Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, politikus PDP harap ya Ketua Umum Parpol mufakat Pilpres di 2024 hanya dua paslon. Ya nggak apa-apa begitu kan ya. Anies Caimin ya, Prabowo Gibran atau Prabowo Erik. Ya silakan begitu kan. Kalau Mas Ganjar menjadi cawapres silakan begitu kan. Tidak menjadi masalah. Apakah ini sudah ada kepanikan besar bahwa Pak Ganjar sudah kalah begitu kan? Mau tidak mau atau Prabowo Ganjar begitu kan? Ya namanya politik itu pasti ada kejutan-kejutan yang sangat luar biasa di situ begitu ya. Kita tunggu saja bagaimana nanti begitu. Tapi yang jelas adalah bahwa kalau Pak Ganjar tidak mau ikut ya silahkan, kan begitu logikanya begitu kan. Karena melihat Pak Ganjar hari ini sudah mulai kebingungan cari cawapres begitu kan ya. Mau tidak mau ya apakah Ganjar untuk menjadi cawapres, kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini kita lihat saja begitu ya, Anies Baswedan santai-santai aja begitu kan, sudah fix ya begitu Oktober ini akan daftar ke KPU begitu. Bahkan di satu sisi apakah ada kepanikan besar kepada partai PDP? Pasti begitu kan. Sudah jelas di situ begitu. Menginginkan dua paslon begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen politikus PDP harap Ketua Umum Parpol yang mufakat Pilpres di 2024 hanya dua paslon saja begitu ya. Ini apakah ide dari PDP agar ya efisiensi atau apa begitu kan? Di mana letak kebebasan berdemokrasi begitu ya? Wah kagak seru nih kalau cuma dua paslon ya. Prabowo dijadikan capres karena memang itu hasil dari munas partainya. Caimin bisa menjadi cawapres karena Anies ya. Capresnya Anies karena memang itu hasil dari munas partainya Caimin ya, di antara jadi capres atau cawapres. Begitulah pula ya Ganjar yang diangkat oleh Bu Mega ya dan diberi mandat untuk ya dalam itu partai melalui proses Monas. Ya, semua partai memiliki mekanisme tersendiri dan hampir kesemuanya menentukan arah politiknya melalui Monas atau Majelis Syura bagi PKS. Dengan ya tanggat waktu ya yang mepet menjelang pendaftaran capres-cawapres, wacana Arya Bima ini tentu bakal menjadi ya mimpi belaka ya. Bahkan seperti PKS aja masih belum melaksanakan Majelis Syura untuk menetapkan dukungan resmi. Tapi yang jelas itu kepada Anies Caimin. Sudah jelas di situ begitu. Tapi tunggu dari Majelis Syura begitu. Majelis Syura akan tetap kepada Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu ya. Bahkan ya otak intinya mau pecah agar mereka bisa playing victim dan ingin terus berkuasa. Betul begitu kan. Sudah jelas di situ begitu ya. Ya pada akhirnya kalau tidak ingin mau kalah begitu jangan ada di negara demokrasi begitu kan ya, buat negara sendiri kan begitu logikanya. Bahkan untuk menarik perhatian publik ya, partai ini sering bikin drama soal baca pres wacana banyak tokoh mesti belum tentu dipilih. Secara bicara cukup dua paslon. Ada paniknya enggak? Pasti panik luar biasa begitu. Takut kalah, takut tidak berkuasa dan sebagainya begitu. Bahkan ya sebaiknya ada 4 capres. Kalau cuma 2 capres potensi kecurangan dan kelicikan rezim untuk memenangkan pas capres ia dukung bisa mudah dijalankan. Kalau 4 capres ya pasangan penyelenggara pemilu sangat sulit untuk kotak-atik ya angka pemilih yang asli. Yang real count atau ya quick count begitu ya. Seperti di Irak begitu ya. Di Turki begitu ya. Baru paslon di situ ada 5 kalau nggak salah begitu. Bahkan jangan cuma 2 paslon, nanti Indonesia terpecah lagi jadi seperti pendukung paslon A, pendukung paslon B. Kalau mau aman 3 paslon dan cukup 1 putaran, kira-kira seperti itu begitu. Jelas ya Anies Baswedan dengan Caimin ini akan mudah untuk memenangkan 1 putaran begitu ya. Saya yakin dan saya yakinnya dan hakul yakin begitu ya akan menang di situ begitu ya. Banyak sekali ya komentar-komentar netizen ya, saya tidak bisa membacakan satu persatu ya. Karena ini ada keterbatasan begitu suara saya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya begitu ya, politikus PDP harap Ketua Umum Parpol mufakat Pilpres di 2024 hanya 2 paslon. Ya, ya. Menurut saya pribadi ya ada kepanikan luar biasa sudah begitu kan. Apakah Pak Ganjar mau disodorkan cawapres Prabowo begitu kan? Politikus PDP Arya Bima berharap para ketua umum partai politik Indonesia duduk bersama dan saling bermusyawarah untuk membahas Pilpres di 2024. Ia pun menilai apabila terjadi mufakat maka bisa saja Pilpres di 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon saja.
Bahkan di satu sisi semua sejauh ini sudah ada 3 kandidat bakal capres yang telah diusung sejumlah parpol atau koalisi ya. Mereka yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dari 3 nama itu Anies ya sudah mendeklarasikan capres Muhaimin Iskandar ya alias Caimin. Bahkan di satu sisi ini menarik ya adalah dinamika yang kita harapkan antara tokoh-tokoh mufakat daripada nanti bertemu di simpang jalan ya. Pada saat misalnya putaran kedua kata Arya di kompleks parlemen. Ya silakan kalau Pak Ganjar memundurkan diri kan silakan begitu kan ya. Kan begitu logikanya begitu. Apakah ini dua paslon ini ada Prabowo dan Anies Baswedan begitu kan. Bahkan Arya kemudian mencontohkan partainya yang saat ini berproses untuk membuka komunikasi dengan Partai Demokrat yang baru saja hengkang dari koalisi pendukung Anies Baswedan. Ya akui aja mereka begitu kan. Atau ingin memainkan play victim begitu kan ya. Kita sudah jelas di situ begitu. Arahnya kemana, kepanikannya sudah jelas begitu ya. Jadi ya lebih baik sekarang mufakat atau bermusyawarah, syukur-syukur bisa bertemu sampai 2 calon itu sangat memperpendek waktu dan sangat efektif ya. Efektif, rakyat juga senang katanya begitu ya. Di satu sisi Arya selanjutnya mengatakan sesuai dengan pesan ya Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri ya, dansa politik menuju Pilpres akan sangat dinamis alias berubah-ubah. Sebelum kemudian koalisi resmi mendaftar paslon ya, baca pres dan capres ya dan cawapresnya ke KPU ya Oktober itu November mendatang. Ya saya kira Oktober akan ada pendaftaran awal ya dari Anies Caimin ini. Kita tunggu saja bagaimana reaksi mereka begitu ya. Tapi yang jelas ya PDIP sudah diyakini agak kalah begitu kan ya. Bahkan ya Pak Ganjar itu stagnan di situ, tidak naik-naik begitu ya. Bahkan ya demikian Arya menegaskan nama-nama kandidat yang bursa ya masuk bursa cawapres dan Ganjar pun bisa berubah-ubah. Ia juga menekankan kewenangan ya untuk memutuskan ya bahkan pendamping Ganjar ada di tangan Megawati. Kan sudah jelas di situ begitu ya. Bursa dari cawapres itu Ganjar ya pun bisa berubah-ubah. Bisa saja Pak Ganjar jadi cawapres kan begitu. Cawapresnya Prabowo. Sangat mungkin Pak Prabowo itu bisa ya untuk meminta untuk menjadikan wakil Pak Ganjar. Bisa Pak Anies ya, Pak Muhaimin ya sebelum jalur melengkung dansa politik ini saya kira tetap akan berlangsung ya. Ya namanya politik kan seperti itu. Jadi tidak menentu begitu. Jadi perdebatan sekarang kalau ada 2 paslon saya kira agak mimpi begitu ya. Jauh begitu ya. Karena apa? Karena sudah masing-masing partai punya hak di situ untuk memberikan aspirasi, untuk menyampaikan aspirasi, untuk memberikan atau mendorong kader-kadernya mereka untuk berkiprah ya, untuk menjadi salah satu calon presiden begitu ya, bahkan wakil presiden. Kan begitu logikanya begitu. Ya, apakah mau diikuti oleh PDIP lagi begitu kan? Ya, trauma takut kalah atau apa begitu kan? Bisa saja terjadi. Yang namanya politik ya seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.